Hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan berbicara tentang gereja. Jadi kalau mendengar tentang pembicaraan tentang gereja, tentunya pembicaraan yang luas. Tetapi kita akan membatasi diri untuk membicarakan seputar gereja pada beberapa hal mendasar. Untuk itu, mari kita memulai pertemuan ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di saat ini. Kami mohon bimbingan-Mu. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Yosi di saat ini dapat berguna bagi kami dan juga bagi sesama. Inilah doa kami ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai dengan apa itu gereja? Apa itu gereja? Supaya kita berbicara gereja, tapi mesti kamu mengerti apa itu dulu gereja. Gereja dalam pengertian yang paling sempit, paling dangkal, itu pasti menunjuk kepada bangunan, gedung, fisik. Dan itu banyak orang tahu seperti itu. Kalau kita bicara gereja, gereja berarti tempat orang beribadah di sana. Tetapi itu arti yang paling dangkal, arti yang paling sempit. Gereja dalam arti yang lebih mendalam, yang lebih mendasar, itu menuju kepada persekutuan orang-orang, persekutuan orang-orang. Jadi persekutuan orang-orang, mereka bersekutu karena satu iman, yaitu percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus. Itu persekutuan iman. Kemudian mereka bersekutu karena mereka berpartisipasi dalam sakramen yang sama. Misalnya sakramen pembaptisan. Lalu yang berikut, mereka menjadi satu persekutuan karena berada di bawah satu tongkat komando atau satu gembala, satu pemimpin. Misalnya gereja Katolik secara universal kita berada di bawah paus. Sedangkan di tingkat keuskupan kita berada di bawah uskup. Lalu di tingkat paroki kita berada di bawah pastor paroki. Ini persekutuan. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang berpartisipasi dalam sakramen yang sama. Lalu gereja sebagai satu persekutuan karena berada dalam satu tuntunan, satu komando, satu kepemimpinan. Itu pengertian gereja. Yang Bapak mau gariskan ialah bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Bukan gereja itu menuju kepada gedung semata, tempat. Itu arti yang paling sempit. Karena gereja menuju kepada persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, persekutuan orang percaya kepada Allah, persekutuan orang-orang beriman, maka kalaupun suatu tempat yang kita tuju, kita berada di situ, kemudian tidak ada gedung gereja, itu bukan berarti bahwa di situ tidak ada gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sampai di sini bisa mengerti, tangkap sedikit apa yang dimaksud dengan gereja? Ingat, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Persekutuan orang-orang. Jadi, entah satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu selatan, tapi bahwa kita bersekutu, kita bersatu karena satu iman. Itu yang disebut dengan gereja. Lalu, pertanyaan sekarang, kapan gereja itu ada? Kapan gereja ada? Gereja sebagai satu persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus itu ada setelah peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Karena itu lalu kita menyebut gereja para rasul sebagai gereja perdana, gereja mula-mula, gereja awal. Jadi pada saat peristiwa Pentakosta itu gereja lain, gereja ada. Kalau ditanya persis tahun berapa atau waktu kapan, maka kita dapat menjawab
yaitu pada tahun 33 Masehi. Kenapa tahun 33 Masehi? Karena pada tahun 33 Masehi itulah Yesus wafat dan peristiwa Pentakosta setelah 50 hari. Boleh membacakan peristiwa Pentakosta, silakan. Pentakosta, bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, baik. Ini tentang peristiwa Pentakosta itu. Sekarang April coba baca teks tentang Petrus. Pengakuan Petrus. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Baik. Jadi pada zaman Yesus, jadi kalau kita mengerti gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Kristus, maka pada zaman Yesus itu Yesus mempersiapkan satu persekutuan orang-orang, satu kelompok yang kita sebut dengan para rasul atau jemaat mula-mula, orang-orang yang pengikut Kristus. Karena itu Yesus tadi bilang, "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan juga terlepas di surga." Jadi Yesus menjanjikan bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Persis kapan? Yaitu pada saat peristiwa Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun atas para rasul. Karena Yesus bilang, "Aku tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku akan memberikan kepadamu Roh penolong, yaitu Roh Kudus." Dan peristiwa Pentakosta itu tergenapilah apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada gereja, yaitu para rasul, yaitu kepada Petrus dan para penggantinya. Jadi ingat, perhatikan, pengganti Petrus adalah paus, uskup, para imam, orang-orang tertabis. Karena Petrus kan tidak mungkin dia hidup selama-lamanya, harus ada penggantinya, dan penggantinya itu adalah paus, uskup, dan para imam. Supaya apa? Kunci kerajaan Allah ini boleh diwariskan secara turun-temurun, supaya melayani masyarakat, melayani umat. Jadi kalau misalnya tadi Tuhan Yesus kan bilang, "Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, supaya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, lepas di surga. Sekarang kalau Petrus mati, lalu kau mau cari mana? Kan tidak mungkin terus Petrus. Tapi Petrus dan para sebagai gereja pedang atau gereja mula-mula. Jadi kita kembali ke pertanyaan kita, kapan gereja ada? Yaitu pada saat peristiwa Pentakosta, yaitu pada tahun 33 Masehi. Karena pada zaman Yesus itu, Yesus mempersiapkan satu kelompok, satu persekutuan, satu jemaat. Maka sekarang pertanyaan lanjut, gereja ada untuk melanjutkan misi Yesus. Gereja ada untuk melanjutkan misi Yesus. Maka pertanyaan selanjutnya, apa itu misi Yesus? Misi Yesus adalah mewartakan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Itu misi Yesus. Lalu, kalau begitu kalau tanya, kerajaan surga itu apa? Ada banyak pengertian, pemahaman, sehubungan dengan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah dapat kita gambarkan sebagai satu situasi, satu kondisi di mana Allah menjadi raja dan manusia menjadi umatnya, atau Allah merajai umatnya. Satu situasi kondisi di mana Allah sebagai raja dan manusia tunduk sebagai umatnya. Sama seperti misalnya kita dengar tentang kerajaan Majapahit. Lalu dalam kerajaan Majapahit ada raja yang namanya Hayam Wuruk. Maka Hayam Wuruk menjadi raja, dan kita raja dari Hayam Wuruk itu akan diterima dengan oleh orang lain. Maka kalau misalnya kita bicara tentang kerajaan Allah, pada satu situasi di kondisi di mana Allah menjadi raja, bagaimana kehendak Allah itu boleh diikuti, dituruti oleh pengikutnya, oleh umatnya, oleh manusia. Itu yang kita sebut dengan kerajaan Allah. Allah merajai umatnya. Dan wujud tanda dari hadirnya kerajaan Allah adalah hadirnya cinta kasih, perdamaian, keadilan, kejujuran, pengampunan, belas kasih. Itu adalah tanda atau ciri wujud nyata dari kerajaan Allah sendiri. Karena kalau Allah menjadi raja, berarti kehendak Allah yang harus terlaksana. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang lain. Jadi dalam teks ini yang sudah dibacakan oleh Chris tadi, dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan, kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Tuhan Yesus datang dalam hidup dan karyanya, dalam kata dan perbuatan, seluruh hidupnya untuk memaklumkan, untuk mewujudkan kerajaan Allah, yaitu menghadirkan cinta kasih, pengampunan, kedamaian tadi. Yang tertindas dibebaskan, yang buta melihat, memberitakan tentang pembebasan. Karena itu lalu alasan atau yang menjadi hakikat eksistensi dari keberadaan gereja adalah untuk melanjutkan misi Yesus. Misi Yesus sudah mewartakan kerajaan Allah, maka gereja dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu menghadirkan cinta kasih, kedamaian, keadilan. Karena itu lalu gereja di mana-mana menyuarakan tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Siapa itu gereja? Tadi kita telah memperoleh jawaban bahwa gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kapan kita disebut gereja? Ini pertanyaan lanjutan. Kapan kita disebut gereja? Rani? Kapan kita disebut gereja? Ketika kita dibaptis. Jadi ketika kita dibaptis berarti kita dipersatukan dengan Allah. Kita, karena makna pembaptisan, nanti kita akan berbicara tentang sakramen pembaptisan secara panjang lebar. Tapi yang penting kamu pahami bahwa kamu mengerti bahwa melalui sakramen pembaptisan kita diurapi, kita dimeteraikan, kita dibaharui dari dosa asal,
supaya kita layak diangkat untuk memperoleh martabat yang baru, yaitu diangkat menjadi anak Allah. Anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Kita layak diangkat jadi anak Allah. Anak Allah, maka tugas kita adalah sama seperti Yesus adalah anak Allah, melanjutkan atau mewartakan tentang misi Allah, maka tugas kita adalah juga mewartakan tentang misi Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Dari itu lalu kita melanjutkan misi Yesus. Dan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah ini, itu Yesus bertindak sebagai imam, nabi, dan raja. Imam berarti tugas menguduskan, menyucikan. Raja berarti menuntun, mengembalakan. Lalu nabi berarti menyuarakan, mengajar. Yang baik-baik, yang benar-benar, yang salah-salah. Maka kita yang telah dibaptis berarti kita telah dipersatukan dengan gereja. Gereja berarti tugas kita adalah melanjutkan misi Yesus. Misi Yesus adalah mewartakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau wujud ciri dari tanda kerajaan Allah adalah hadirnya cinta kasih, pengampunan, berbelas kasih. Karena itulah ciri dari kerajaan Allah. Itulah ciri, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kerajaan-kerajaan manusiawi mungkin berbeda lagi. Bisa diwarnai misalnya dengan nepotisme, korupsi, kolusi, kekerasan. Tapi kalau Allah yang menjadi raja, berarti kehendak Allah harus terlaksana. Berarti Allah menghendaki supaya kita melakukan hal-hal baik tadi, nilai tadi. Dan itu yang diwartakan oleh Yesus, dan gereja melanjutkan itu. Karena itu lalu gereja disebut sebagai sakramen keselamatan. Sarana, tanda. Tapi ingat, gereja dan kerajaan Allah itu berbeda. Gereja tidak disamakan dengan kerajaan Allah. Gereja cuma sarana, tanda dari kehadiran kerajaan Allah sendiri. Kalau kau bilang gereja sama dengan kerajaan Allah, berarti kau menghukum Allah itu dalam gereja. Tidak. Gereja menjadi tanda, sarana dari kerajaan Allah tadi. Allah dan kehendak. Karena itu lalu gereja disebut atau gereja menjadi sakramen keselamatan. Maka gereja harus selalu dan senantiasa menyucikan dan menguduskan dirinya supaya dia layak menjadi tanda dan sarana. Sampai itu gereja kita. Maka kita harus selalu dan senantiasa menyucikan, memperbarui diri supaya kita boleh menjadi sarana-sarana, menjadi tanda yang layak. Kristi, Rani, Eni, Afil, dan Luis, kita telah menerima sakramen kebaptisan. Bahkan bukan cuma baptis, kita telah menerima sakramen Ekaristi. Kita telah menerima sakramen Krisma. Berarti sakramen dasar atau sakramen inisiasi ini kita telah menerima. Berarti kita menjadi anggota gereja secara penuh. Maka ingat, tugas kita adalah tadi menjadi imam, nabi, dan raja. Karena kita telah menerima sakramen baptisan, kita telah diangkat menjadi anak Allah. Yesus adalah anak Allah dan ini melaksanakan atau mewartakan kerajaan Allah dengan bertindak sebagai imam, nabi, dan raja. Maka kita sebagai anak Allah, anak yang diangkat, melanjutkan misi Yesus dengan bertindak sebagai imam, nabi, dan raja. Boleh menangkap sesuatu dari penjelasan ini? Afil, Kristi, ini, kemudian Kristi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan suara besar supaya boleh juga didengar atau diikuti oleh orang lain. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Karena itu Luis diberi kesempatan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dapat pada sore hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri kami, dan juga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Doa yang singkat dan sederhana ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.